Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Devi Apriliana dari 10 Perbankan Syariah 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang keselamatan dan kecelakaan kerja atau K3 dan penyakit akibat kerja atau PAK. Berikut ini adalah foto dan identitas diri saya. Kita masuk materi yang pertama, yaitu K3. A. Apa yang dimaksud K3? Menurut filosofi Mangkunegara, suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani, tenaga kerja khususnya, dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Sedangkan menurut keilmuan, semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja atau PAK, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. B. Jenis-jenis K3. Yang pertama, jenis kimia, yaitu A. Uap bahan kimia, B. Gas bahan kimia, C. Abu sisa pembakaran. Yang kedua, jenis fisika, yaitu A. Kebisingan, B. Suhu yang tidak normal, C. Pencahayaan kurang. Yang ketiga, jenis pekerjaan, yaitu A. Asap peralatan, B. Pemindahan barang tidak hati-hati dan melukai pekerja, C. Peralatan dan pengamanan kurang lengkap. Yang keempat, jenis biologis, yaitu A. Hewan di sekitar lokasi kerja, B. Bakteri, C. Berbagai macam virus. C. Faktor yang mempengaruhi K3. Yang pertama, faktor manusia, yaitu akibat dari kesalahan manusia. Yang kedua, faktor lingkungan, yaitu akibat dari keadaan sekitar. Yang ketiga, faktor peralatan, yaitu dari kesehatan peralatan yang digunakan. Dan yang keempat, faktor manajemen, yaitu dari kebijakan di perusahaan. D. Peran K3 di lingkungan kerja. 1. Setiap tenaga kerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan untuk kesehatan dan keselamatan demi kesejahteraan hidup. 2. Setiap orang yang berada di lingkungan kerja harus dijamin aman. 3. Semua sumber produksi harus digunakan secara efisien dan aman. 4. Merupakan tindakan antisipatif dan preventif dari perusahaan dalam upaya mengurangi resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. E. Contoh kasus dan analisisnya. Contoh kasus di pabrik. Kasus kecelakaan kerja di Klaten. Seorang buruh tewas setelah lehernya tergilas mesin saat bekerja di sebuah tekstil di Pedan, Klaten. Seorang karyawan mematikan mesin karena ingin membetulkan benang yang putus. Setelah benang tersambung, korban pun bergegas menyalakan mesin tenun tersebut. Tanpa disadari, ternyata kain kerudung si korban masuk ke dalam mesin dan menjerat leher korban hingga tewas. Faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor manusia, akibat kesalahan manusia. Tindakan yang harus dilakukan, yaitu A. Membenahi sistem K3 yang belum sesuai dengan ketentuan, B.
memberi penyuluhan terhadap para karyawan agar lebih berhati-hati dan waspada akan segala bahaya yang akan timbul di tempat kerja. C. Menanamkan kesadaran diri terhadap pentingnya K3 bagi setiap karyawan. F. Anjuran untuk menjaga dan menghindari K3. Yang pertama, jangan menganggap remeh bahaya yang mengintai. Kedua, melibatkan semua elemen untuk saling menjaga keselamatan. Ketiga, lakukan perencanaan dengan matang, terutama mengenai keadaan, lingkungan, dan alam sekitar. 4. Memberikan pelatihan profesional kepada semua karyawan terkait K3. 5. Menyediakan APD kepada tenaga kerja. Lanjut ke materi yang terakhir, yaitu PAK. A. Apa yang dimaksud PAK? Yaitu gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang ditimbulkan atau diperparah karena aktivitas kerja atau kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan. Penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses, maupun lingkungan kerja. B. Jenis-jenis PAK. Yang pertama, pneumokoniosis, yaitu silikosis, asbestosis, bisinosis, antrakosis, dan beriliosis. 2. Saluran pernapasan, yaitu kanker paru-paru, asma, bronkitis, edema paru akut, dan lain-lain. 3. Coronary artery disease, yaitu akibat stres atau bahan kimia. 4. Penyakit liver, yaitu karena hepatitis virus atau sirosis karena alkohol. C. Faktor yang mempengaruhi PAK. Yang pertama, faktor biologi, yaitu bakteri, virus jamur, binatang, dan tanaman. Yang kedua, faktor kimia, yaitu bahan beracun dan berbahaya atau radioaktif. 3. Faktor fisik, yaitu tekanan, suhu, kebisingan, cahaya. 4. Faktor biomekanik, yaitu postur, gerakan berulang, pengangkutan manual. Dan yang terakhir, faktor psikologi, yaitu stres dan lain-lain. D. Diagnosis PAK. 1. Menentukan diagnosis klinis. 2. Menganalisis hubungan penyakit dengan pekerjaan. 3. Menentukan faktor yang mempengaruhi penyakit. 4. Mencari kemungkinan adanya penyebab lain. 5. Membuat keputusan apakah penyakit tersebut merupakan PAK. E. Contoh kasus dan analisisnya. Contoh kasus di rumah sakit. Dokter bisa tertular penyakit dari pasien, terkena bahan kimia anestesi halotan yang gampang menguap, merembes, menembus masker, hingga mengakibatkan masalah somatik, nyeri kepala, mual, sampai masalah fungsi saraf pusat. Faktor yang mempengaruhi yaitu faktor biologi dan faktor kimia. Tindakan yang harus dilakukan yaitu 1. Jaga jarak dengan pasien. 2. Memakai APD kesehatan. 3. Memakai 2 masker medis. 4. Selalu cuci tangan setelah menangani pasien. F. Anjuran untuk menjaga dan menghindari PAK. 1. Pemeriksaan kesehatan prakerja. 2. Pemeriksaan kesehatan berkala. 3. Memakai APD dengan benar dan teratur. 4. Mengenali resiko pekerjaan dan pencegahan agar tidak terjadi lebih lanjut. 5. Segera akses tempat kesehatan apabila sakit atau terjadi luka.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.